Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Patut kita bersyukur bahwa Tuhan masih setia merawat kita semua sampai hari ini. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, melalui program Roti Hidup, Jemaat Immanuel Baktakan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu sehingga tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita semua. Kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sejauh itulah pembacaan kita hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Pokok perenungan kita hari ini adalah Allah setia pada janjinya. Dalam bahasa Toraja dikatakan, manapa tupuang lako pangaluna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Anda memandang sesama orang percaya, saudara seiman atau teman segereja? Rasul Paulus menyebut jemaat Efesus sebagai orang-orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus. Ketika orang menerima keselamatan, berkat rohani seperti kasih karunia, damai sejahtera, dan seluruh kepenuhan arti keselamatan menjadi
pengalaman yang nyata atau real. Itulah keajaiban keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Bapalah sumber keselamatan. Ia memilih menetapkan kita sebagai orang percaya sebelum menciptakan alam semesta. Pilihan ini lahir semata-mata dari kasih karunia-Nya dan terwujud karena anaknya melalui karya penyelamatan bagi manusia. Ajaran tentang rencana keselamatan dan pilihan kekal Allah membuat keselamatan bertumpu pada suatu yang pasti dan bukan pada kondisi manusia. Dia memilih dan menggunakan keselamatan untuk suatu tujuan, yaitu agar umat kudus dan tanpa cacat celah, yaitu tidak lagi hidup sia-sia dalam kecemaran dosa karena telah diubah Tuhan menjadi orang-orang kudus. Maka hidup orang pilihan seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memilikinya penuh. Diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah merupakan dampak dari keputusan Allah memilih kita sebagai anak. Ada hak yang harus kita terima dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Pertanyaan yang timbul dari Paulus merupakan adaptasi hukum kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, pilihan Allah masa kini, yang sudah mengalami penebusan dosa oleh pengorbanan Kristus. Dalam hal ini, kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar dan memasuki proses penyucian yang dikeluhkan oleh Roh Kudus. Menerima anugerah Allah yang ajaib ini pasti mendorong kita bersyukur dan menjadikan hidup kita suatu pujian yang serasi dengan kemuliaan dan anugerahnya. Maka pancarkanlah kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita hingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah sah milik Allah. Janji Tuhan kepada kita sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjanjikan kita keselamatan, kehidupan yang kekal. Percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarkanlah firman-Mu itu mengambil tempat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pakai dalam pedoman setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang